Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil muhasabat anil hasanati was sayyiat. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan solehah rahimakumullah. Ada 4 interaksi antara manusia dan harta. Pertama, orang kaya harta yang dermawan. Kedua, orang yang kaya yang pelit dan bakhil. Ketiga, orang miskin namun dermawan. Dan yang terakhir atau keempat adalah orang yang sudah miskin dan bakhil alias pelit, medit, dan buntut gangsiran. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Stabilitas ruhiyah kader akan tetap terjaga dan tetap meninggi jika ia mengungguli harta dunia dan segala kesenangannya. Ruhiyahnya tetap berada pada ketinggiannya dari segala sesuatu yang dapat membuatnya menjadi rendah, kehilangan komitmen dan loyalitas perjuangannya. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asyratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, hai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, atau kekayaan yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 24. Dalam Islam, kedudukan harta merupakan hal penting. Bahkan memelihara dan menjaga harta menjadi bagian dari 5 tujuan syariat Islam diturunkan, atau yang dikenal dengan istilah maqasid asy-syariah al-khamsah. Namun dalam mencari, mendapatkan, dan mengumpulkannya haruslah tetap dalam batas-batas koridor syariah dan jangan menghalalkan segala cara. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Manusia telah Allah tetapkan sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Khalifah artinya wakil. Manusia menjadi wakil Allah dalam mengelola harta dan mendistribusikannya. Ini maknanya bahwa harta benda dan seluruh kekayaan itu hakikatnya milik Allah dan bukan milik manusia. Kalau Allah manusia memiliki harta, maka hal kepemilikannya atas harta tersebut bersifat istikhlaf atau perwakilan. Artinya posisinya sebagai wakil dari pemilik yang sesungguhnya, yaitu Allah. Karenanya harta wajib diperoleh, dikembangkan, dan digunakan sesuai dengan kehendak Allah dan syariatnya. Allah SWT berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil dan tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kamu. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Manusia dianugerahi kehendak atau iradah dan banyak nafsu atau syahwat muta'addidah terkait harta, baik suka terhadap harta, memilikinya, maupun suka menggunakan atau mengambil manfaatnya. Maka sudah sepatutnya manusia itu bersyukur, bersabar, zuhud, dan qanaah. Namun kebanyakan manusia keadaannya tidak demikian. Justru dia menjadi orang yang tidak pernah puas terhadap apa yang ia miliki, bahkan serakah, tamak, dan gila harta. Dalam hadis dinyatakan, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min malin, lahabba ayyakuna lahu salisa, wala yamla'a jawfa ibni Adam illa turab, wa yatubu ala man taba." Seandainya manusia memiliki dua lembah berisi harta atau emas, niscaya ia akan mencari lembah harta yang ketiga. Perut manusia tidak akan pernah penuh dan merasa puas sampai ia diisi dengan tanah atau mati. Dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Hadis riwayat Muslim, Bukhari, dan Muslim. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan tentang sifat tamak manusia dan menggambarkan betapa kuat kecintaannya terhadap harta. Sekalipun ia sudah memiliki kekayaan yang melimpah ruah, yang diumpamakan dengan dua lembah penuh emas, ia tidak akan pernah berhenti untuk mencari yang ketiga. Hadis ini juga mengingatkan bahwa akhir dari keserakahan adalah kematian yang digambarkan dengan ungkapan perut tidak akan penuh kecuali tanah. Ini bermakna bahwa ketamakan terhadap dunia baru akan berhenti ketika manusia meninggal dunia dan dikuburkan ke dalam tanah. Kalimat terakhir, Allah menerima taubat orang yang bertaubat, adalah penutup yang penuh rahmat. Ini menunjukkan bahwa meskipun seorang pernah terjebak dalam ambisi duniawi yang berlebihan, ia masih memiliki kesempatan untuk kembali kepada Allah, mensyukuri nikmat, dan memperbaiki diri. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Bagi kadar dakwah, masalah harta bukanlah urusan yang membuatnya lupa diri dan misi. Ia tetaplah kader sejati, baik dalam keadaan miskin dan saat menjadi kaya dan banyak harta. Bagi kader dakwah, harta benda dan uang yang melimpah hanyalah variabel kesyukuran dan kesabaran. Ia tetaplah kader dakwah yang bersyukur saat kaya rayanya, dan tetaplah kader dakwah yang bersabar saat miskinnya dan hartanya sedikit. Ia tetap menjadi kader selamanya dan tidak akan berubah menjadi orang yang keder atau silau terhadap dunia hingga lupa diri dan misi, apalagi meninggalkan dakwah dan perjuangan. Firman Allah Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Fastaqim kama umirta man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah di jalan yang benar sebagaimana engkau telah diperintahkan. Begitu pula orang-orang yang bertaubat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Hud ayat 112. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.